Kalau kalian bukan generasi ketiga di keluarga kalian, skip video ini karena kutukan ini hanya ada di generasi ketiga. Welcome to School for Everyone. Banyak perusahaan yang bangkrut atau warisan yang habis di generasi ketiga. Kutukan untuk generasi ketiga tidak cuma ada di Indonesia, ternyata di luar negeri banyak nih istilah-istilah terkait dengan kutukan generasi ketiga. Universitas Tarumanegara pernah membuat sebuah penelitian bahwa 30% perusahaan berhenti di generasi kedua dan 9% perusahaan yang bangkrut bertahan lewat generasi ketiga. Studi yang dilakukan oleh Roy William dan Vic Spencer juga menunjukkan bahwa 90% perusahaan berhenti di generasi ketiga. Bahkan Forbes juga pernah merilis bahwa hanya ada 2% perusahaan yang berhasil bertahan di generasi ketiga. Nah, ternyata penyebab dari kutukan tersebut pertama itu adalah dari aspek motivasi. Jadi di generasi pertama orang tua mereka berjuang karena mereka merasakan pahit pedihnya kehidupan sehingga mereka full dengan sepenuh tenaga untuk memperjuangkan kehidupannya melangkah menjadi lebih baik lagi. Nah, di generasi kedua mereka hidup dengan melihat perjuangan orang tua, dan di sisi lain mereka juga mendapatkan pendidikan yang cukup, gizi yang cukup, relasi yang baik, sehingga masih bisa terjaga, bahkan banyak yang lebih melesat daripada generasi pertama. Tapi di generasi ketiga biasanya motivasi mereka sangat rendah. Banyak dari mereka yang tidak ingin melanjutkan usaha orang tuanya. Ya sudahlah, nggak keren lanjutin usaha orang tua mainstream. Nah, di generasi ketiga juga ya mungkin mereka karena sudah terlalu enak dan nyaman dengan kehidupan yang berkelimangan harta, sehingga mereka berfoya-foya dan tidak tahu apa makna dari sebuah perjuangan. Kedua, dari pola komunikasi. Nah, pola komunikasi dari generasi ke generasi akan semakin sulit. Misal, di generasi pertama, pengambil keputusan hanya pasangan suami dan istri. Tapi di generasi kedua, kakak adik, itu juga harus diajak diskusi. Di generasi ketiga akan lebih rumit karena banyak sepupu. Gucci, brand terkenal, brand fashion wanita terkenal, itu juga pernah mengalami drama hebat di generasi ketiga. Di dalam negeri ada juga kasus generasi ketiga, yaitu Nyonya Menir, di mana mereka bangkrut di generasi ketiga. Ternyata ada juga sebagian kecil contoh perusahaan yang berhasil. Salah satunya adalah perusahaan asal Jepang bernama Komobumi. Keluarganya John D. Rockefeller. Dari dalam negeri juga ada Lipo, Ciputra, Jarum, kemudian Salim Group. Mereka mampu bertahan lebih dari 3 generasi. Kira-kira gimana cara mempertahankan agar perusahaan kalian tetap bisa bertahan lebih dari 3 generasi?